Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ramadhani dengan NIM SDI 2023 0315. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan review paper saya yang berjudul Exploring the Relationship Between Artificial Intelligence and Business Performance. Paper ini diterbitkan di jurnal IJCS volume 19 nomor 1 tahun 2025. Ditulis oleh Ninda Lutfiani dan rekan-rekan dari Universitas Raharja Esa Unggul dan Satya Wacana. Oke, dan next. Di sini ada alur presentasi saya. Nah, presentasi ini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama latar belakang dan tujuan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima kelebihan dan kekurangan. Oke, kita next. Nah, di sini ada latar belakang dan tujuan. Mengapa penelitian ini penting? AI saat ini sudah menjadi alat yang krusial bagi dunia bisnis. AI membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, memperbaiki pengambilan keputusan, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Beberapa lembaga besar bahkan sudah membuktikannya secara angka. McKinsey menyebut AI bisa meningkatkan laba operasi hingga 20%. Accenture memprediksi pertumbuhan pendapatan 38%. Dan BWC memperkirakan AI akan menambah GDP global sebesar 15,7 triliun dolar pada tahun 2030. Namun di sisi lain tantangan juga nyata, mulai dari isu ketika privasi data sampai pergeseran dunia kerja. Maka dari itu penelitian ini punya 3 tujuan utama: menganalisis bagaimana AI diterima dan diimplementasikan, mengukur dampaknya pada kinerja bisnis, dan mengidentifikasi tantangan yang muncul. Oke, kita next. Nah, di sini ada metode penelitian. Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 4 tahap. Yang pertama ada desain penelitian, yang artinya data dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu dari perusahaan yang sudah menggunakan AI. Yang kedua ada sampling, yaitu menggunakan purposive sampling dengan total 220 organisasi bisnis sebagai responden. Jumlah ini ditentukan dengan aturan minimal 10 kali jumlah variabel laten dalam model. Yang ketiga ada pengumpulan data yang dikumpulkan lewat kuesioner online seperti Google Form dan sudah dilakukan per tes sebelum disebar ke semua responden. Yang keempat ada analisis data, yaitu software untuk structural equation modeling berbasis partial least squares. Metode ini dipilih karena sangat cocok untuk data yang tidak enable. Oke, next. Nah, di sini ada hasil validitas dan reliabilitas konstruk. Sebelum menguji hipotesis, penelitian ini memastikan dulu bahwa alat ukurnya valid dan reliable. Di tabel ini kita bisa lihat 5 konstruk yang diukur AI: kepuasan pelanggan, efisiensi, produktivitas, dan pendapatan. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Cronbach's alpha harus di atas 0,7. Semua nilai di sini berkisar antara 0,817 sampai 0,917. Jadi lolos. Kompositnya reliability juga harus di atas 0,7. Semua nilainya di atas 0,87. Jadi lolos juga. Dan EAV-nya atau average variance extract harus di atas 0,5, nilai terendahnya 0,8583, tetap lolos. Artinya semua konstruk dalam model ini valid dan reliable untuk digunakan dalam pengujian selanjutnya. Oke, kita next. Nah, di sini ada uji hipotesis. Nah, ini adalah bagian inti hasil uji hipotesis menggunakan metode bootstrapping. Ada 4 hipotesis yang diuji, semuanya tentang pengaruh AI terhadap dimensi kinerja bisnis. Yang pertama, AI terhadap kepuasan pelanggan. Koefisiennya jalur 0,778,
nilai T sebesar 18,794 dan P value-nya 0,00, hasilnya didukung. Nah, terus yang kedua ada AI terhadap efisiensi, koefisiennya 0,832, T sama dengan 22,867, P sama dengan 0,000 didukung. Yang ketiga ada AI terhadap produktivitas, koefisiennya 0,802, T sama dengan 19,711, P sama dengan 0,00 didukung. Yang keempat AI terhadap pendapatan. Nah, ini yang paling kuat koefisiennya 0,843,7 sama dengan 0,843, T sama dengan 25,99 didukung. Semua nilai P sama dengan 0,00, artinya hasilnya sangat signifikan secara statistik dan bukan karena kebetulan. Oke, next. Nah, di sini ada grafik R, yaitu sebesar pengaruh AI. Terus grafik ini menunjukkan seberapa besar variabilitas dari masing-masing konstruk yang bisa dijelaskan oleh AI. Kepuasan pelanggan 60,5% dipengaruhi oleh AI, sisanya 39,5% faktor lain. Produktivitasnya 64,3%, dan yang tertinggi adalah pendapatan yaitu 71,1%. Variabilitasnya dijelaskan oleh AI. Ini menunjukkan bahwa dampak AI paling kuat dirasakan pada sisi pendapatan bisnis. Oke, dan next. Nah, jadi kesimpulannya dari seluruh analisis yang telah dilakukan ada 4 kesimpulan utama paper ini. 1. AI terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keempat dimensi kinerja bisnis, kepuasannya pelanggan, efisiensi, produktivitas, dan pendapatan. 2. Semua hipotesis didukung secara statistik dengan nilai R⁻² antara 60,5% sampai 71,1%, angka yang cukup tinggi. 3. Faktor yang mendorong keberhasilan adopsi AI antara lain ketersediaan data, budaya organisasi, dukungan pimpinan, keahlian teknis, dan pertimbangan etika. Yang keempat, meski hasilnya positif, ada tantangan yang tidak boleh diabaikan. Perubahan struktur kerja, privasi data, dan keamanan sistem. Nah, di sini ada evaluasi kritis paper. Berikut adalah penilaian saya secara kritis terhadap paper ini. Kelebihannya, metode Smart Place yang digunakan sudah tepat dan kuat. Validasi dilakukan berlapis menggunakan Cron Base, Alpha, Composite, Reliability, AIFE, dan HTMT, dan Fornal Lasker. Sampel 220 organisasi cukup memadai, dan paper ini sekaligus mengukur 4 dimensi kinerja bisnis, bukan hanya satu. Namun juga ada kekurangan, penelitian ini hanya menggunakan AI sebagai satu-satunya variabel independen, padahal hanya faktor lain yang bisa mengaruhi kinerja bisnis. Selain itu, desain cross-coordinal tidak bisa melihat perubahan dari waktu ke waktu. Pengukurannya AI hanya bersifat persepsi subjektif dari responden, bukan data objektif, dan ada potensi bias karena semua data diambil dari satu sumber yang sama. Oke, kita next. Nah, terima kasih. Demikian review paper yang bisa saya sampaikan secara keseluruhan. Paper ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa investasi dalam AI memberikan dampak nyata bagi kinerja bisnis, terutama pada pendapatan dan efisiensi. Seperti yang disimpulkan, para penulis adopsi AI yang sukses memerlukan perhatian serius pada faktor organisasi, teknis, dan etika secara bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dan salah kata dan kurang mengenakan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.